Berjumpa dengan saudara kembali setelah 2 tahun yang lalu terakhir kita berjumpa. Ya, kali ini tidak bisa secara langsung karena situasi pandemik, tetapi biarlah kita boleh tetap memiliki semangat, kesungguhan, dan sukacita di dalam beribadah walaupun secara virtual. Tema yang diminta untuk saya bawakan hari ini adalah memberi dan memperoleh kemurahan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita belajar akan firman-Nya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami masih Tuhan izinkan untuk beribadah meskipun dari rumah kami masing-masing. Kami tahu roh Tuhan hadir di tempat di mana kami berada dan khususnya di hati kami semua, anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang bersama akan kami pelajari dan renungkan, sungguh-sungguh boleh berbicara kepada kami, memberi pengertian, dan menggerakkan, mendorong kami untuk melakukan firman-Mu. Tolong semua peralatan yang kami pergunakan, supaya Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohon berkat dan urapan dari Tuhan. Amin. Ada 2 nats yang akan kita baca bersama. Yang pertama dari Matius 5 ayat ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemudian dari Lukas pasal ke-10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, banyak dari saudara yang tidak asing lagi dengan perumpamaan ini. Memang ini salah satu dari 55 perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan yang sangat terkenal. Di Amerika sendiri ada sampai julukan Good Samaritan. Pelayanan Franklin Graham di bidang sosial kemanusiaan juga disebut Good Samaritan. Nah, kita hari ini mau belajar lebih lanjut dari perikop ini.
Kalau saudara perhatikan tadi, ada berapa orang atau kelompok yang terlibat di dalam kisah ini? Mungkin ada yang menjawab 3, mungkin ada juga yang menjawab 4. Saudara, sebetulnya ada 6 orang atau kelompok di dalam perumpamaan ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentu saja adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, atau si korban kejahatan. Saudara, jarak dari Yerusalem ke Yeriko sebetulnya tidak terlalu jauh, apalagi untuk kita hari ini, sekitar 50-60 kilometer. Jadi seperti jarak Kudus ke Semarang begitu. Tapi ingat, waktu itu belum ada jalan beraspal, belum ada kendaraan, sehingga memang jarak seperti itu bisa ditempuh seharian, bahkan lebih. Nah, di samping itu, kalau saudara lihat di gambar ini, Yesus tadi katakan turun. Memang saudara, Yerusalem itu ada di ketinggian yang kira-kira 500 meter lebih tinggi dari Yeriko. Jadi kalau saudara lihat di sini, yaitu terus turun, 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 turun. Jadi saudara, perjalanan yang sebetulnya tidak panjang itu membutuhkan satu kehati-hatian karena banyak batu-batuan yang terjal, tebing-tebing yang harus dilewati. Seperti ini, kalau saudara lihat, ini foto dari salah satu bagian dari Yerusalem sampai ke Yeriko. Ini mungkin bisa lebih jelas saudara lihat. Nah, Alkitab atau Tuhan Yesus tidak menjelaskan secara detail tentang siapa si korban. Kita tidak tahu berapa usianya, kita juga tidak tahu profesinya, apakah seorang pedagang yang kaya sehingga menarik perhatian perampok. Mereka pikir, wah pasti ini bawa banyak uang atau mungkin perhiasan. Atau mungkin dia hanya seorang petani biasa. Nah, pada saat dia melewati satu tempat di jalanan itu, dia disergap, dirampok hartanya. Dan bukan cuma itu saja, dia dipukuli, saudara, sampai hampir mati. Saudara, orang yang pertama ini mewakili korban-korban tindak kejahatan, di mana kita bisa membaca berita, mendengar bagaimana orang-orang menjadi korban dari entah itu pencurian, penipuan, perampokan, bahkan juga penculikan seperti yang dialami 3 gadis muda ini. Dan tidak jarang juga perkosaan. Nah, inilah situasi di mana kita hidup, saudara. Banyak orang seperti seorang pria yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan mengalami musibah, menjadi korban kejahatan. Orang yang kedua atau kelompok kedua di dalam perumpamaan ini adalah para penyamun. Nah, saudara, mereka adalah orang-orang yang malas bekerja, tetapi mau hidup enak dengan cara merampas harta orang lain. Saudara, mereka juga kejam, bukan saja mengambil harta atau pakaian dari pria tadi, tetapi juga memukuli dia sampai berdarah-darah. Nah, sayangnya orang seperti itu juga kita jumpai sampai hari ini. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang kejam, saudara. Mereka yang tidak memperdulikan orang lain.
bahkan mereka tega untuk mencelakai orang lain. Yang ketiga, saudara, disebutkan tadi tentang seorang imam. Saudara, di Perjanjian Lama, imam memiliki status sosial yang tinggi, orang yang dihormati, karena imam adalah wakil umat untuk datang kepada Allah. Pada waktu itu, umat Israel kalau ingin datang kepada Tuhan, Allah, Yehova, atau Yahweh, mereka tidak bisa secara langsung, tetapi melalui imam. Juga ketika mereka mau membawa persembahan, melalui imam itu yang memimpin. Nah, saudara, diceritakan oleh Tuhan Yesus, imam itu kebetulan melewati jalan itu, dan dia lihat ada seorang pria terkapar, tidak berdaya, di jalan itu sendirian. Tapi sayangnya, dia tidak memperdulikan. Dia malah menghindari melewati jalan seberang, saudara. Nah, kita tidak tahu secara pasti apa yang ada di benaknya. Mungkin dia merasa, ya salahnya sendiri, kenapa tidak hati-hati? Atau mungkin dia berpikir, ya mungkin itu hukuman Tuhan untuk dia, mungkin sudah ada dosa yang dia lakukan. Atau saudara, mungkin dia juga khawatir orang itu sudah mati. Nah, di kitab Imamat, pasal 21, ada ketentuan bahwa imam tidak boleh dinajiskan dengan jamah mayat, apalagi yang bukan anggota keluarga. Atau mungkin juga dia baru saja melayani di Yerusalem, di bukit atau Gunung Sion, sehingga dia mau buru-buru sampai di rumah, dia sudah lelah begitu. Nah, imam ini melambangkan para rohaniawan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saudara, yang memang tugas mereka adalah membimbing umat untuk datang kepada Tuhan, mendoakan, juga mengajarkan firman Tuhan. Tapi saudara, tidak jarang tugas-tugas rohani seperti itu membuat hamba-hamba Tuhan seperti imam tadi kurang punya kepekaan sosial, kurang punya kepedulian terhadap kebutuhan jasmani atau penderitaan fisik dari orang-orang di sekelilingnya. Tidak jarang para rohaniawan hanya mau melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip berkaitan dengan doa, firman, dan hal-hal rohani saja. Yang keempat, saudara, disebutkan ada seorang Lewi yang juga melewati tempat itu. Nah, di Perjanjian Lama disebutkan bahwa para imam yang Allah dirikan, ya. Nah, perlu saudara tahu sebelum Musa sebetulnya sudah ada imam seperti Imam Melkisedek, juga bangsa-bangsa lain punya imam sendiri. Tetapi imam di dalam sistem hukum Taurat itu hanya boleh ya, diberikan kepada keturunan Lewi. Jadi Lewi di sini adalah salah satu suku dari 12 suku Israel, di mana para imam itu diangkat. Jadi mungkin papa dari pria ini ataupun kakak atau adiknya ada yang jadi imam, tapi dia sendiri tidak menjadi imam. Jadi disebutkan dia seorang Lewi. Nah, saudara, dia juga lewat tempat itu, lihat pria itu, tetapi juga tidak berbuat apa-apa. Mungkin dia merasa takut. Wah, jangan-jangan itu trik, jebakan. Nanti kalau saya berhenti, saya juga disergap.
Jadi dia mau menyelamatkan diri, saudara, tanpa memperdulikan penderitaan pria tadi. Nah, Lewi mungkin juga bisa kita sebutkan mewakili orang-orang Kristen pada umumnya, di mana ya tiap minggu ke gereja, berdoa, memuji Tuhan, tetapi seperti orang Lewi tadi, saudara, ketika diperhadapkan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan, tapi bersikap masa bodoh. Nah, syukurlah saudara ada tokoh yang kelima yang disebut sebagai seorang Samaria. Saudara, orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Mereka tidak menganggap orang Samaria itu keturunan Yahudi. Kenapa? Karena menurut sejarahnya, orang-orang Samaria adalah keturunan campuran antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, itu sejarahnya di sekitar tahun 720-an ketika Asyur mengalahkan kerajaan utara. Sebagian orang Israel dibawa ke pembuangan, sebagian ditinggal di tanah air mereka. Tapi juga bangsa-bangsa lain dibawa ke Israel, saudara. Dan bangsa-bangsa ini menikah dengan orang Israel. Lalu keturunannya ini menjadi orang Samaria atau suku Samaria. Saudara, orang-orang Samaria ini juga percaya hukum Taurat, khususnya kelima kitab Musa. Tapi tempat ibadah mereka itu bukan di Yerusalem, tapi Gerizim, saudara. Nah, bagi orang Yahudi, orang Samaria itu direndahkan. Tetapi di sini, di dalam kisah yang Yesus ceritakan, justru saudara ketika orang Samaria ini lewat ke tempat itu dan melihat ada seorang laki-laki yang terkapar, tidak berdaya. Dia disebutkan tadi tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia tidak memperdulikan apakah itu orang Yahudi atau Samaria. Dia juga berani mengambil resiko kalau dia menjadi korban. Yang menjadi perhatian dia adalah bagaimana bisa menyelamatkan pria yang dalam kondisi babak belur, penuh luka itu. Saudara, dia berhenti, turun dari keledainya, dan dia menolong korban kekerasan itu. Dia keluarkan minyak yang mungkin mahal, saudara. Juga ramu-ramuan, mengoleskan di bagian tubuh yang terluka. Bukan cuma itu saja, saudara, sebetulnya dia mungkin, ya sudah cukuplah, sudah ditolong. Dia lihat kondisi laki-laki itu parah, kalau ditinggal, mungkin juga akan mati, saudara. Nah, dia kemudian angkat pria itu, lalu dia taruh di keledainya. Dia berjalan, saudara, entah berapa jauhnya, mencari tempat penginapan terdekat. Setelah sampai di tempat penginapan, dia turunkan, dia bawa pria tadi ke ranjang, dan disebutkan malam itu dia merawat laki-laki itu. Sampai keesokan harinya, dia harus melanjutkan perjalanannya. Tapi dia masih menaruh perhatian kepada korban kejahatan itu. Dia tahu dia masih membutuhkan perawatan. Nah, dia sekarang tidak bisa melakukan itu. Apa yang dia lakukan? Dia panggil pemilik penginapan. Lalu dia beri 2 dinar. Dia bilang, tolong ya, lanjutkan rawat laki-laki ini. Dia membutuhkan pertolongan. Kalau kamu membelanjakan obat atau keperluan dia lebih dari 2 dinar, nanti aku pulang, aku akan ganti. Nah, 2 dinar
Waktu itu, saudara, itu setara dengan upah 2 hari. Kalau di California, ya sekitar $200 lah minimum itu. Kalau di Indonesia, ya sekitar 500.000 begitu. Jadi dia itu betul-betul memikirkan bagaimana bisa menolong korban yang sudah setengah mati itu supaya bisa survive, bisa sembuh, bisa pulih. Dan dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Dia mengorbankan waktunya, tenaganya, juga dia bagikan hartanya untuk seorang asing yang dia tidak kenal, saudara. Nah, sebetulnya orang Samaria yang baik hati ini menggambarkan siapa? Bapak Agustinus yang dijuluki sebagai Bapak Gereja percaya kalau orang Samaria yang baik hati ini sebetulnya menggambarkan Tuhan Yesus sendiri. Bukankah Tuhan Yesus juga seorang yang penuh belas kasihan? Dia sendiri datang ke dunia itu saja sudah menunjukkan betapa dia mengasihi umat manusia. Walaupun manusia memberontak kepada Allah, melawan kehendaknya, tetapi Allah mengerti kalau Allah tidak berbuat sesuatu, manusia akan binasa, mati dalam kekekalan di neraka. Itulah sebabnya Allah yang penuh kasih, saudara. Allah Tritunggal mengambil keputusan mengutus anak Allah, Yesus Kristus, menjadi manusia, datang ke dunia. Tapi saudara, manusia tidak mengenali Yesus. Mereka membenci, mereka memusuhi, mereka bahkan menolak Yesus, menangkap Yesus, bahkan menyalibkan dia. Tapi Yesus, saudara, merelakan semua itu karena untuk itulah dia datang ke dunia. Dia mengorbankan dirinya. Dia rela bahkan mati di kayu salib untuk menggantikan, untuk menanggung dosa-dosa dari segenap manusia yang mau percaya kepadanya. Jadi, menurut Agustinus, saudara, orang Samaria yang baik hati ini tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang memang, saudara, kalau kita membaca di kitab Injil, khususnya sinoptik, Matius, Lukas, Markus, seringkali disebutkan bagaimana Tuhan Yesus itu, saudara, seperti orang Samaria, seringkali tergerak hatinya. Seperti di Matius 9:36 misalnya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kemudian juga kita bisa menyaksikan dari Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, lihat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan. Dia rela mengorbankan dirinya demi menolong manusia yang berdosa, demi menyelamatkan saudara dan saya. Sekarang kita sampai kepada tokoh atau kelompok yang terakhir dalam kisah perumpamaan ini, yaitu pemilik penginapan. Saudara, dia tidak disebutkan baik atau jahat, ya. Dia seorang yang biasa saja.
Tetapi berbeda dengan orang Samaria yang menolong tanpa pamrih, maka pemilik penginapan ini mau melakukan sesuatu hanya karena dia mendapatkan imbalan. Saudara lihat tadi bagaimana orang Samaria sampai menyatakan, kalau kamu membelanjakan lebih nanti aku ganti. Ya, mungkin pemilik penginapan bilang, wah, nek 2 dinar ya nggak cukup. Ini obat-obatan mahal, belum nanti makannya, dan sebagainya. Jadi, ya, dia orang biasa, saudara. Tidak jahat, tetapi juga bukan murah hati. Nah, dia mungkin melambangkan manusia pada umumnya. Ya, I give you something, and I will take from you something. Jadi, memberi tapi juga mengharapkan sesuatu, ya. Nah, ini gambaran orang dunia seperti itu, saudara. Filsafatnya, ya, milikmu, milikmu, aku tidak akan ganggu, begitu. Tapi milikku, ya milikku. Kamu tidak bisa mengganggu aku, minta bantuan dan sebagainya. Nah, seringkali orang dunia seperti itu. Kalau orang yang jahat tadi, itu filsafatnya, milikku, milikku, milikmu, milikku. Jadi saudara, orang kedua yang jahat tadi, orang-orang yang saat ini belum mengenal Tuhan, yang hatinya jahat, yang tamak, mereka bukan saja tidak mau berbagi, tidak mau menolong orang lain, memberi kepada orang lain, tetapi punya orang lain, dia ambil, saudara, dia rebut. Nah, orang Samaria, saudara, punya pandangan yang berbeda. Dia menyadari bahwa miliknya, atau kalau saya sebagai orang Samaria, itu saya bisa berkata, milikku adalah milik Tuhan. Semua yang ada padaku, harta, tenaga, talenta, semua kehidupanku, itu milik Tuhan. Nah, karena orang Samaria punya pandangan seperti itu, dia mengerti bahwa kalau Tuhan memberi dia berkat, maka itu bukan dimaksudkan untuk dirinya sendiri. Ketika dia melihat ada orang lain yang mengalami kesulitan, yang perlu ditolong, yang perlu diberi bantuan, karena orang Samaria tahu bahwa semua itu dari Tuhan, dan Tuhan mau dia lakukan itu, maka dia lakukan itu, saudara. Milikku adalah milik Tuhan. Nah, saudara, dari keenam macam orang tadi, saudara termasuk orang yang mana? Nah, saya harap, saya berdoa, tidak ada yang menjadi orang pertama yang menjadi korban tindak kejahatan. Kiranya Tuhan melindungi senantiasa saudara sekalian. Nah, saya juga percaya, saudara semua, jemaat GKMI Kenari, tidak ada yang menjadi orang nomor 2, yaitu para penjahat yang kejam tadi. Nah, sehingga sekarang tinggal 4 alternatif, saudara. Saudara termasuk seperti sang imam, Lewi, Samaria, atau pemilik tempat tinggal penginapan. Nah, saudara, tentu saja dengan perumpamaan ini, Tuhan sesungguhnya ingin kita semua seperti orang Samaria yang murah hati, yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, Tuhan kita sudah memberi teladan bagaimana Dia memiliki belas kasihan
rela mengorbankan bahkan dirinya, saudara, rela menderita, rela bahkan mati untuk kita. Nah, kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dibeli oleh darah Yesus yang begitu mahal, yang tidak mungkin bisa kita bayar, saudara, dengan harta seberapapun juga. Kita ini sekarang sudah dimiliki oleh Allah. Dan biarlah kita menggunakan apa yang sudah Allah berikan. Semakin kita diberkati, kita juga mau untuk menjadi saluran berkat-Nya. Ketika kita diperhadapkan pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita tidak menahan diri untuk membantu mereka. Nah, saudara, saya sering membanggakan saudara dengan jemaat di Amerika ini. Karena saya saksikan saudara-saudara ini juga mau berusaha melakukan firman Tuhan, menjadi berkat, menjadi gereja yang menjadi berkat bagi komunitas. Nah, salah satu yang saudara sudah lakukan adalah pawon berkah. Nah, saya bersyukur GKMI Kenari bukan saja punya pos PI, ikut mendukung pekerjaan Tuhan lewat misi-misi penginjilan. GKMI Kenari juga punya sekolahan, dan di samping bidang misi, pengabaran Injil, pendidikan, saudara juga mau memperdulikan penduduk di sekitar gereja, di kota Kudus yang kekurangan, dengan memberikan bantuan makanan. Nah, saudara, ini sesuatu yang indah, sesuatu yang menjadi kesaksian yang baik bagi masyarakat. Saudara, Tuhan mau gerejanya menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangannya untuk menolong orang-orang yang dalam kesulitan dan kekurangan. Dan itu semua pada akhirnya boleh membuat, ya kita doakan, membuat mereka melihat orang Kristen kok baik ya. Dan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk menjelaskan kita melakukan itu karena Kristus yang lebih dulu mengasihi kita, mengasihi kami, dan Kristus mau kami membagikan cinta kasih-Nya kepada saudara. Tadi kita sudah membaca Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, kalau kita memiliki kemurahan hati, Yesus katakan kita orang yang berbahagia. Kita orang yang diberkati, karena berarti kita itu sudah menerima kemurahan hati Tuhan. Karena kita tidak bisa murah hati dari diri kita sendiri, saudara. Kalau kita bisa murah hati itu karena kemurahan Allah sudah dikaruniakan di hati kita. Itulah sebabnya kita sekarang memiliki kemurahan hati. Dan ternyata, saudara, ketika kita membagikan berkat Tuhan kepada orang lain, menunjukkan kemurahan hati kita kepada sesama, ternyata juga ada berkat, yaitu kita beroleh kemurahan. Nah, berkat ini sudah pasti akan Tuhan berikan saat kita nanti berjumpa dengan Dia di surga. Ada upah, ada mahkota bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Tetapi saudara, seringkali berkat itu juga Tuhan berikan saat kita masih hidup di dunia ini. Banyak kesaksian orang-orang yang belajar menerapkan kemurahan hati dengan tanpa motif yang keliru. Mau ingin menjadi berkat, ingin dipakai Tuhan. Ternyata saudara, di luar dugaannya, Tuhan memberkati, mengganti. Nah, saya ingin memberi satu kesaksian tentang hal ini, saudara. Tahun 2006 saya meninggalkan Kudus dan kembali ke Amerika bulan Januari, saudara. Nah, sebelum berangkat saya buat anggaran tentang kebutuhan saya nanti. Saya akan melanjutkan studi lagi sehingga saya membutuhkan komputer. Sehingga saya bersama Ibu Irani sudah menyusun
Ini nanti anggaran untuk membeli komputer saat kami nanti di Amerika. Tapi sebelum kami berangkat, saudara, kami mendengar ada sebuah keluarga yang mengalami kesulitan finansial dan memang membutuhkan pertolongan. Dan mengetahui hal itu, kami berdoa, apa yang bisa kami lakukan untuk keluarga ini? Ternyata, saudara, di dalam doa Tuhan menggerakkan kami untuk membantu keluarga ini. Jadi uang yang seharusnya akan saya belikan komputer, Tuhan mau itu diberikan kepada keluarga ini. Ya sudah, kami mau belajar untuk taat, percaya kepada Tuhan. Kemudian kami ke Amerika, kira-kira 1 atau 2 minggu setelah kami datang, saya mendapat telepon dari seorang ibu, dia bukan orang Indonesia, saudara. Dia tanya, pendeta sudah punya komputer belum? Ya, saya bilang belum, memang belum beli, saudara. Terus dia bilang, jangan beli ya. Katanya, kenapa? Saya akan beri. Hah? Dia bilang, saya akan belikan kamu. Oh ya? Nah, dia seorang istri, saudara. Saya tidak ingin kalau dia memberi sesuatu, lalu nanti suami tidak setuju, mereka ribut. Saya tanya, suamimu tahu akan hal ini? Oh ya, he knows. Lalu dia ketawa, saudara, saya dengar di telepon. Ya, dia bilang, dibeliin bekas saja yang masih bagus. Komputer itu bekas kan masih bisa kepake. Tapi saya bilang, dia cerita saya, enggak, Pastor Benny diberikan yang baru. Oh ya? Nah, saya bilang, jangan dah. Tapi ibu ini bersikeras, enggak, saya digerakkan Tuhan. Suami saya juga, dia bilang, iya, dia merasa Tuhan menggerakkan mereka untuk memberi komputer. Saudara, besok paginya atau 2 hari kemudian, saya lupa kapan pastinya, mereka datang, saudara, dengan membawa bukan saja komputer, monitor, tapi juga printer lengkap, saudara. Wow, Tuhan luar biasa. Ternyata Tuhan mengganti, saudara. Dan cara Tuhan di luar dugaan saya tidak bilang kepada siapa-siapa kalau saya butuh komputer, tetapi mereka ini jemaat yang masih baru, saudara, digerakkan oleh Tuhan sendiri di dalam doa mereka untuk memberikan ini. Jadi, saudara, kita melihat bahwa kalau kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan juga mengerti kebutuhan kita. Ya, tapi ya tentu saja motivasi kita tidak boleh, saudara, memberi supaya nanti diberkati dengan lebih. Tidak boleh. Malah kita kalau membantu seseorang dengan motivasi yang tidak tulus, atau kita memberi persembahan yang besar dengan harapan Tuhan akan melipatkan 10 kali lipat, malah kita tidak dapat apa-apa, saudara. Jadi bukan itu maksudnya. Ya, kita mau melakukan dengan tulus, walaupun untuk itu kita harus berkorban. Termasuk misalnya, kalau tidak ada yang memberi, maka berarti saya harus menunda untuk membeli komputer. Saya harap saudara mengerti yang saya maksudkan. Ya. Nah, sebagai penutup, saya ingin membacakan ayat ini, di mana Tuhan Yesus sendiri yang berkata, hendaklah kamu, murid-muridku tentunya, ya kita semua, murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kalau kita ini menyebut diri kita anak-anak Allah, Bapa kita yang di surga itu adalah Bapa yang murah hati. Nah, kalau Allah Bapa kita murah hati, maka kita sebagai anak-anaknya juga harus murah hati. Biarlah semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakin kita menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, di mana banyak
misionaris saat ini, saudara, yang mengalami kesulitan oleh karena dana yang diperlukan, mengalami penurunan. Ataupun juga keluarga-keluarga Kristen yang miskin, yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya. Mereka yang sakit, tidak bisa berobat, dan sebagainya. Mari kita semua, kita berdoa, kita mohon kiranya Tuhan yang